7 jenis kopi terbaik yang berada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia. Selain kaya akan rempah-rempah, Indonesia juga kaya akan beragam kopi nikmat yang mendunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil menjadi penghasil biji kopi dengan kualitas terbaik. Indonesia bahkan sudah masuk dalam urutan keempat penghasil kopi terbaik kelas dunia. Berikut ini 7 jenis kopi terbaik yang berada di Indonesia yang wajib Anda ketahui. Kopi Gayo. Kopi Gayo merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo. Daerah ini merupakan pusat perkebunan dan produksi kopi terbaik di dunia. Menurut kajian internasional, kopi Arabica Gayo mempunyai rasa paling khas dan disukai dibandingkan kopi Arabica yang ditanam di tempat lain. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat dan khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Oleh karena kenikmatan dan aroma khas yang dimiliki oleh kopi Arabica Gayo, maka kopi ini dianugerahi Fair Trade Certified oleh dunia internasional sebagai bentuk apresiasi untuk kopi Arabica Gayo sebagai kopi terbaik di dunia. Kini kopi Arabica Gayo sudah diekspor ke berbagai negara, baik itu kawasan Asia, Amerika maupun Eropa. Kopi Toraja. Kopi Toraja merupakan kopi yang dihasilkan dari daerah Sulawesi Selatan, atau lebih tepatnya dari Tanah Toraja. Kopi Toraja merupakan salah satu kopi terbaik Indonesia yang sudah dikenal di pasar internasional. Jenis kopi ini terdiri dari 2 varian, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Menjadi salah satu kopi Indonesia yang telah diekspor bersama-sama dengan kopi Gayo dan yang lainnya. Cita rasa kopi Toraja dikenal sangat nikmat dan khas. Salah satu sebabnya karena ditanam di area pegunungan dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di bawah permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean. Ditanam di kawasan tanah vulkanik. Pohon-pohon kopi di daerah ini ditanam berdampingan dengan aneka tanaman rempah, sehingga tak heran jika kopi Toraja memiliki aroma rasa yang wangi dan khas. Hebatnya, saat ini kopi Toraja dianggap sebagai minuman premium. Bahkan sudah dipatenkan oleh perusahaan Jepang bernama Kei Coffee sejak 2005. Cita rasanya yang memiliki unsur tanah unik serta khas Indonesia seperti kayu manis atau kapulaga menjadi ciri utama kopi Toraja. Rasa inilah yang digemari para penikmat kopi Nusantara maupun mancanegara. Kopi Jawa. Kopi Jawa adalah kopi yang berasal dari Pulau Jawa di Indonesia. Kopi ini sangatlah terkenal, sehingga nama Jawa menjadi nama identitas untuk kopi. Kopi Jawa tidak memiliki bentuk yang sama dengan kopi asal Sumatera dan Sulawesi. Cita rasanya juga tidak terlalu kaya, sebagaimana kopi dari Sumatera atau Sulawesi, karena sebagian besar kopi Jawa diproses secara basah. Meskipun begitu, sebagian kopi Jawa mengeluarkan aroma tipis rempah, sehingga membuatnya lebih baik dari jenis kopi lainnya. Kopi Jawa memiliki keasaman yang rendah, dikombinasikan dengan kondisi tanah, suhu udara, cuaca, serta kelembaban udara. Kopi ini memiliki rasa yang kuat, pekat, dan manis. Produksi kopi Jawa Arabica dipusatkan di tengah pegunungan Ijen, di bagian ujung timur Pulau Jawa, dengan ketinggian pegunungan 1.400 meter di atas permukaan laut. Kopi ini dibudidayakan pertama kali oleh kolonial Belanda pada abad ke-18. Meskipun kopi Jawa tidak sekuat kopi Sumatera dan Sulawesi dari segi cita rasa dan aroma, tetapi dia tetap memiliki penikmat sendiri karena aroma tipis rempah yang dihasilkan, menjadikan pengalaman minum kopi terasa lebih unik dan berbeda. Sebagian besar kopi Jawa melalui proses giling basah, itu juga lah yang membuat cita rasanya tidak terlalu kuat. Meski begitu, kopi Jawa tetap diminati karena menurut beberapa ahli tidak semua kopi Nusantara mampu menghasilkan kopi yang beraroma rempah.
Kopi Bajawa. Kopi Bajawa merupakan kopi yang berasal dari dataran tinggi di Kabupaten Ngada, daerah yang berada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kopi Bajawa merupakan salah satu kopi yang cukup mendunia dan sangat banyak dipuja-puja oleh para pecinta kopi. Masyarakat Ngada telah lama membudidayakan kopi jenis Arabica ini. Kopi ini merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat Ngada. Perkebunan kopi ini berada pada ketinggian 1000 sampai 1550 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi Ngada ini memiliki iklim dan curah hujan kisaran 2500 mm per tahun. Keadaan inilah yang membuat daerah ini sangat sesuai untuk pembudidayaan tanaman kopi. Karakter kopi Flores Bajawa ini tidak sama dengan kopi-kopi Nusantara lainnya. Keunikannya adalah terdapat aroma kacang-kacangan serta semerbak tembakau pada aftertaste-nya. Kopi ini sudah ada sejak zaman Belanda. Perkebunan kopi di daerah ini pun sudah banyak menyebar. Kopi ini tidak hanya dilirik oleh masyarakat di berbagai penjuru Indonesia saja, namun industri kopi Eropa dan juga Amerika pun ikut melirik kenikmatan dari kopi ini. Kopi Flores Bajawa dapat dikatakan sebagai kopi yang organik, karena pada proses pembudidayaannya, pupuk yang dipakai pada tanaman kopi ini adalah pupuk alami, dan juga tanpa menggunakan pestisida. Proses pembudidayaan inilah yang membuat aroma dan cita rasa nikmat yang khas serta unik dimiliki oleh kopi ini. Kopi Wamena. Kopi Wamena adalah kopi yang tumbuh di daerah pegunungan Jayawijaya dengan ketinggian 1400 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Kopi di daerah ini tumbuh subur tanpa menggunakan pupuk kimia apapun. Cita rasanya khas dengan aroma yang mempesona. Kopi ini bisa digolongkan sebagai kopi organik karena tumbuh alami. Kopi ini tidak terasa asam karena memiliki kadar asam yang rendah. Semua golongan usia suka menikmati kopi Arabica Wamena ini. Hal ini karena kadar asam yang terkandung di dalamnya rendah. Jadi kopi ini aman bagi siapapun yang ingin meneguknya tanpa takut ada bahan kandungan kimia di dalamnya. Cita rasa kopinya unik, ada semacam perpaduan antara karamel yang legit dengan rasa akhir rempah-rempah dan coklat. Kopi ini juga memiliki aroma kacang panggang yang gurih, yang membuat lidah dan tenggorokan ketagihan meneguknya. Sebagai kopi organik, membuat kopi Wamena menjadi sebuah kopi yang sangat premium, karena tidak banyak kopi yang ditanam secara organik. Rasa tanah dan rempah-rempah juga menjadi pendukung taste dari kopi Papua Wamena ini. Tak heran kopi-kopi Indonesia sangat disukai di dunia, terutama kopi Wamena. Bahkan Amerika telah lama mengekspor kopi Wamena ini. Kopi Mandailing. Kopi ini berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Mandailing, Natal. Nama Mandailing diambil sekaligus sebagai penanda nama suku yang ada di Sumatera Utara, yaitu suku Mandailing. Perkebunan kopinya terletak di sebagian pegunungan Bukit Barisan. Mandailing Natal merupakan daerah penghasil kopi Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 1800-an. Berdasarkan sejarah, perkebunan kopi Mandailing bermula dari sistem tanam paksa yang dilancarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena berasal dari jenis Arabica, karakter kopi Mandailing tentu memiliki rasa asam dan aroma yang khas. Namun jika dibanding dengan jenis kopi Arabica Sumatera lainnya, tingkat keasaman kopi Mandailing cenderung paling rendah. Selain itu, aftertaste yang manis juga merupakan salah satu karakter yang khas. Aftertaste manis ini seolah menjadi penawar lidah setelah menyesap bodi yang sedikit tebal. Tingkat keasaman yang rendah dengan aroma floral dan aftertaste manis merupakan karakter kopi Mandailing. Bodinya penuh sehingga teksturnya cenderung kental. Perpaduan rasa manis dan asam yang tidak terlalu tinggi menjadi favorit orang-orang yang suka ngopi, tapi punya lambung yang sensitif. Kopi Kintamani.
Selain karena pesona daerah wisatanya yang mendunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi lainnya, yaitu sebagai daerah penghasil kopi terbaik di dunia. Daerah Kintamani Bali mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang beda dari yang lain. Kopi ini bercita rasa seolah-olah kopi ini bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Rasa keasaman yang bercampur dengan rasa segar menjadi cita rasa yang unik dari kopi ini. Saat pertama kali mencoba kopi ini, yang akan terasa adalah pahit dan sedikit asam. Rasa manis akan dirasakan setelah kopi ini diteguk dan mengalir di tenggorokan. Hal itu disebabkan oleh sistem penanaman biji kopi yang bercampur dengan beraneka ragam sayuran maupun buah-buahan, atau yang biasa disebut dengan sistem tumpang sari. Hal itulah yang membuat kopi-kopi tersebut memiliki rasa yang seolah-olah bercampur dengan buah. Bagi masyarakat Bali, rasa kopi seperti ini mengajarkan kehidupan, yakni merasakan pahit lebih dahulu, lalu merasakan manisnya. Jenis kopi ini juga dikenal dengan sebutan origin coffee. Kopi ini sudah banyak tersebar di Jepang, Prancis, dan negara Eropa lainnya. Kalau kamu suka dengan aroma kopi yang segar dan asam, kamu bisa mencoba kopi Kintamani ini sebagai alternatif yang pas untuk menemani harimu.